Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Hari ini kita melanjutkan topik kewirausahaan kita dari tentang etika bisnis. Ini salah satu topik yang menarik untuk dibahas dan sering dipertanyakan. Apa sih sebenarnya bentuk etika dalam berbisnis? Ya, jadi dalam mata kuliah kewirausahaan, topik ini kita bahas di pertemuan kelima ya, tentang etika bisnis. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa tujuan pengajaran ya yang perlu disampaikan kepada Anda semua. Yang pertama itu menjelaskan bagaimana menciptakan bisnis dengan etika yang baik. Ya. Tidak hanya memikirkan keuntungan semata, tetapi ada etika-etika yang perlu juga diperhatikan nantinya. Yang kedua, menjelaskan bagaimana menjalankan usaha untuk jangka yang panjang dengan menyiapkan segala hal yang terkait dalam etika, baik dari relasi internal maupun eksternal. Dan yang ketiga, menjelaskan rahasia sukses jangka panjang. Ya. Mudah-mudahan ini bisa kita jelaskan dalam waktu yang singkat. Ya, nanti jika ada yang perlu dipertanyakan, kita diskusikan di grup chat ya secara online. Kita masuk ke pendahuluan. Menjadi seorang wirausaha atau seorang entrepreneur bukan jalan pintas untuk menjadi kaya. Ya. Jadi menjadi wirausaha adalah sebuah perjuangan. Ya. Harus ada yang dikorbankan dalam sebuah usaha itu. Yang ketiga, apapun yang dilakukan, kewirausahaan tidak dapat dibangun dalam tempo yang sekejap, dalam tempo yang sesaat. Ya, jadi jika ada Anda melihat orang-orang yang berhasil dengan cara yang cepat, dengan cara yang instan, itu perlu dipikirkan dulu, apakah dengan cara-cara yang benar atau dengan cara-cara yang halal. Kalau Anda merasa telah berhasil dalam waktu singkat, periksalah kembali apakah fondasi usaha Anda sudah cukup kuat. Ya, periksa kembali apakah sukses yang Anda peroleh itu diraih dengan jujur dan halal. Apakah bisnis yang Anda bangun itu real atau fiktif, spekulatif, atau ada pihak lain yang Anda rugikan. Apakah Anda sudah memenuhi syarat-syarat dan kewajiban Anda? Kita next, ya, pertanyaan yang perlu direnungkan oleh para calon wirausahawan. Yang pertama, apakah benar ada cara yang instan yang halal untuk menjadi orang kaya? Ya, itu jawabannya silakan Anda pikirkan sendiri. Yang kedua, apakah yang dilakukan orang agar ia menjadi kaya? Ya banyak usaha misalnya atau dengan cara-cara yang lain. Yang ketiga, apakah dengan kaya otomatis Anda menjadi seorang entrepreneur atau jadi seorang pengusaha, wirausaha? Oh, tidak juga ya. Juga orang yang kaya dengan cara yang lain. Terus yang keempat, apakah Anda sudah pantas hidup berlima harta? Ya, semua orang pantas. Ya, berusahalah dengan memegang teguh nilai-nilai etika sedari Anda muda dan jangan berkompromi sekecil apapun. Bangunlah karakter dan milikilah reputasi. Kita next, ini beda reputasi dengan karakter. Ya. Reputasi itu adalah apa yang diucapkan para pelayat di sisi jenazah kita. Misalnya kita kan semua nanti akan meninggal, ya, akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Terus apa yang diucapkan para pelayat di sisi jenazah kita, itulah reputasi. Ya, kalau karakter, apa yang diucapkan malaikat di hadapan Tuhan tentang kita. Ya, jadi jelas di sini ya, beda reputasi dengan karakter. Ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kita diskusi lebih panjang. Terus bagaimana berbisnis dengan etis? Ya. Berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis, ini meliputi seluruh aspek dalam menjalankan usaha. Ya, mentaati tata nilai, ada nilai-nilai, ada norma-norma yang harus dipatuhi dan harus ditaati. Ya, seorang bisnis dia harus mempelajari semua aturan, jangan terobos semua aturan-aturan yang kita rasa dengan cara-cara yang instan yang tidak halal itu tidak sesuai dengan etika dalam berbisnis. Terus walk the talk, bermakna konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Kalau bilang A ya A, kalau bilang B ya B. Ya, tapi dalam kenyataannya di dunia bisnis sekarang ini sangat sulit kita jumpai. Ya. Walaupun tidak semuanya tidak memakai cara-cara seperti itu ya. Terus pemahaman mengenai etika dalam berbisnis. Ya. Usaha yang langgeng adalah usaha yang dijunjung oleh nilai-nilai etika. Yang kedua, perusahaan yang tumbuh menjadi besar dimulai dari yang pertama orang-orang
biasa yang dari awal memegang teguh nilai-nilai moral dan etika. Ketika orang sudah punya moral dan etika, maka perusahaannya tumbuh menjadi besar itu mulai dari orang-orang yang punya nilai moral dan etika. Yang kedua, menjaga kepercayaan dan tidak sembarangan dalam berkata-kata. Ya, jadi menjaga perasaan orang lain, menjaga perasaan mitra itu penting dalam berbisnis dan dalam membangun usaha, apalagi dalam bertindak. Ya. Bekerja dengan tata nilai, dalam merekrut orang dengan melihat nilai-nilai yang dianut, mereka menanamkan nilai-nilai yang sehat dari awal. Kita next, apakah etika itu? Nah, kita masuk nih pada apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan etika. Etika itu sebenarnya kalau Anda cari definisinya itu sangat banyak sekali ya. Bukan ada berbagai macam ahli yang punya definisi tersendiri tentang etika. Ya, ambil ini aja ya, suatu pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat. Itu yang dinamakan dengan etika. Pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat. Etika memberikan petunjuk tindakan-tindakan apa yang benar dan apa yang salah. Menurut The World Book Encyclopedia tahun 2008, etika mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang benar dan salah dengan menggunakan metode reasoning, bukan benar salah menurut kepercayaan atau tradisi. Kita next. Oleh karena itu, selalu ada reason, selalu ada alasan mengenai harus memegang teguh etika. Ya. Perhatikanlah pernyataan-pernyataan berikut ini dan lihatlah apa yang Anda dapatkan kalau Anda konsisten menjalankan apa yang Anda katakan. Ini misalnya, apa yang saya katakan, saya bilang kepada karyawan, datanglah ke kantor tepat waktu. Saya tiba tepat waktu. Maka apa yang dilakukan oleh karyawan? Mereka akan datang tepat pada waktunya. Ya. Saya katakan pada karyawan, bersikaplah positif. Saya menunjukkan sikap positif misalnya. Mereka akan berperilaku positif. Saya katakan pada karyawan, utamakan pelanggan. Saya mendahulukan konsumen. Ya. Mereka akan mengutamakan konsumen. Maka karyawan itu akan cenderung terhadap apa yang kita lakukan. Ya, apa yang kita lakukan. Begini sebaliknya. Saya bilang pada karyawan, datanglah ke kantor tepat pada waktunya. Saya selalu terlambat misalnya. Maka ada beberapa karyawan akan tepat pada waktunya dan yang lainnya tidak. Ya, karena dia tahu Anda sebagai bos sering telat datang atau terlalu terlambat. Saya katakan pada karyawan, bersikaplah positif. Saya menjalankan perilaku-perilaku negatif. Hanya beberapa orang yang positif, selebihnya berperilaku negatif. Saya katakan pada karyawan, utamakan pelanggan. Saya mengutamakan diri saya lebih dulu. Misalnya, hanya beberapa orang yang mendahulukan pelanggan, yang lainnya tidak. Ini memang kenyataan ini. Ya, kenyataan yang terjadi. Jadi Peter Korstenboom tahun 2002 memberikan formula untuk memahami. Ya, jadi sebagai melayani sesama dengan cara janganlah melakukan sesuatu pada orang lain atas apa yang kita sendiri tidak senang menerimanya. Jadi ketika Anda diperlakukan tidak baik, ya, ketika Anda memperlakukan orang lain tidak baik, maka Anda harus siap juga diperlakukan tidak baik. Ya. Yang kedua, melayani sesama juga berarti Anda mau melihat dari kacamata orang lain, dari sudut pandang orang lain. Masuklah ke dalam alam pikir orang lain, another person point of view, dan lihatlah apakah perbuatan Anda menyenangkan atau tidak. Seringkali orang tidak menyadari perbuatannya akan mencelakakan orang lain sebelum waktunya tiba. Ya. Melayani sesama juga berarti Anda menjadi seseorang yang lebih dari orang yang mengembangkan orang lain atau karyawan. Ini ada tips. Ya. Jangan masuk ke dalam bisnis yang tidak real. Apalagi yang menjanjikan kekayaan dalam waktu cepat, instan. Ya, biasanya sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat, mendadak itu adalah ya, kebanyakan ya dicari atau ditempuh dengan cara-cara yang tidak baik atau melanggar norma-norma dan etika-etika yang ada. Hindarilah membaca buku-buku yang menjanjikan cara-cara cepat, instan, dan memotong kompas ya. Tetapi ketika Anda baca buku, bacalah buku-buku yang memotivasi diri Anda dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Yakinkan dan ucapkan terus dalam diri Anda bahwa Anda mampu untuk bekerja keras dan bekerja keras selalu berakhir baik. Harus punya pemikiran yang seperti itu. Mindset Anda itu harus selalu berada pada pemikiran-pemikiran yang positif. Harus tetap yakin dan teguh terhadap apa yang telah dilakukan. Yang ketiga, berbisnislah dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, persamaan, keterbukaan, win-win. Ya.
Ya, win-win artinya saling menang. Ya. Anda menang, mitra Anda menang, semua senang. Ya. Melayani dan tanamkanlah nilai-nilai itu di usaha yang Anda bangun. Jangan tergoda untuk cepat berhasil. Ingatlah semua ada waktunya. Waktu yang terlalu cepat dipacu dapat berisiko negatif. Rekrutlah karyawan yang jujur dan jalankan apa yang Anda ucapkan. Ya. Jadi ini tips yang perlu Anda renungkan ya, dan mungkin nanti perlu Anda praktekkan supaya Anda bisa berbisnis dengan nilai-nilai etika yang ada. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan, kita nanti diskusi di grup chat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.